Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua untuk kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas terkait dengan rukun wudu atau fardunya wudu. Maka dalam kesempatan ini kita masuk pada kajian terkait dengan sunat wudu. Di berwudu itu ada wajibnya, ada juga sunatnya. Wajibnya tentu terkait dengan rukun, sedangkan sunat itu terkait dengan hal-hal yang tidak wajib tetapi menjadi pelengkap daripada pelaksanaan suatu ibadah. Mengerjakannya tentu menjadi bahagian daripada ibadah, namun hukumnya tidak sampai pada tahap wajib. Tapi kalau kita laksanakan, maka itu mendapatkan kesempurnaan dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Nah, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sunat wudu yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak wajib memang, karena wajibnya yang lalu cukup membaca niat, mengucapkan niat dalam kalbu, dalam hati. Tetapi kendati pun demikian, basmalah ini menjadi satu hal yang sangat dianjurkan sehingga mendapatkan pahala sunat bagi yang melaksanakannya. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Nabi mengatakan bahwa tidak sah sembahyangnya orang yang tidak berwudu. Sedangkan kata Nabi, tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Jadi wudu itu menjadi syarat bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah salat. Tetapi kata Nabi, tidak sempurna wudu bagi yang tidak membaca nama Allah, tidak menyebutkan nama Allah. Maka kalau seperti itu bermakna bahwa kalau kita hendak berwudu itu disunatkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jemaah sekalian, ini perlu untuk kita sampaikan hadis ini supaya menjadi jawaban atas pertanyaan yang mengatakan mana dalilnya baca basmalah kalau berwudu. Nah, dalilnya ini hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud. Jadi terdapat dalam kitab Musnad dan kitab Sunan. Siapa itu Imam Ahmad? Gurunya Imam Bukhari.
Nah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kembali bahwa membaca basmalah ini menjadi satu amalan yang sangat penting, tidak boleh kita remehkan. Ya, karena memberikan pahala yang besar dan juga tidak susah. Ya, cukup bismillahirrahmanirrahim, ya sudah selesai, dapat pahala. Nah, jamaah subhanahu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunat wudu yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan. Nah, jadi ini membasuh kedua telapak tangan ini hukumnya sunat, tidak wajib. Yang wajib itu membasuh pergelangan tangan hingga siku. Ya, itu yang wajib. Sedangkan telapak tangan ini hukumnya sunat. Tidak wajib, tetapi kalau kita laksanakan ini menjadi satu kesempurnaan wudu yang kita laksanakan itu. Nah, sehingga jamaah sekalian, karena sunat wudu itu tidak membatalkan wudu dan tidak menentukan sahnya wudu kalau kita lakukan atau tidak dilakukan, maka itulah nanti berfungsi kalau kebetulan air tidak banyak. Kalau sedikit air, maka yang kita pentingkan adalah fardu-fardunya wudu. Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, tapi dalam kondisi air cukup, maka kita sempurnakan wudu. Ya, sunatnya pun tetap kita laksanakan. Nah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sunat wudu itu bersiwak. Ya, menyikat gigi. Ya, menyikat gigi dengan segala alat yang tentu kasar. Ya. Nah, kenapa? Oleh karena Nabi mengatakan, laula an asyukam ala ummati. Ya, jadi Nabi SAW pernah mengatakan, andaikan tidak aku khawatirkan memberatkan umatku. Ya, jadi kata-kata Nabi ini sangat bijak. Seandainya tidak aku khawatirkan memberatkan kepada umatku, kata Nabi, niscaya aku wajibkan mereka bersiwak setiap berwudu. Ya, ketika hendak berwudu. Jadi seandainya sekali lagi ini tidak dikhawatirkan memberatkan, maka bersiwak itu menjadi wajib. Saking pentingnya siwak. Ya, ini sebelum wudu. Ya, cuman jangan juga terlalu over ya. Kadang-kadang orang kantongi siwak di kantongnya, berwudu dia ya tanpa membersihkan langsung masuk kantong lagi. Nah, ini juga ya perlu menjaga kebersihan juga ini. Jangan sampai kebersihan gigi diperhatikan, kebersihan pakaian tidak diperhatikan. Ya, kenapa? Karena kalau sudah digosok-gosok di gigi, tidak dicuci baik-baik langsung masuk di kantong kembali, ini kan kurang bijak juga sebetulnya. Nah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu menjadi sunat. Tetapi sunatnya ini sekali lagi sunat yang sangat penting, bahkan mendekati fardu. Karena itu tidak diwajibkan hanya karena Nabi khawatir memberatkan umat. Jadi saking sayangnya Nabi itu kepada kita umatnya ini. Nah, bersyukur Rasulullah SAW adalah orang yang bijak. Nah, jamaah subuh yang berbahagia. Nah, kemudian termasuk diantaranya sunat berwudu berkumur, ya, mencuci mulut, ya, kumur-kumur. Ya, dan ini tentu tidak berat, ya, tidak berat. Jadi tangan, mulut itu sunat. Ya, kalaupun tidak dilakukan wudu juga sah sebetulnya, tetapi sekali lagi saya katakan alangkah baiknya kalau kita menyempurnakan, karena itu tidak susah. Nah,
kita persingkat. Yang kelima, jamaah sekalian, termasuk diantaranya sunatnya wudu adalah menghirup air di hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Nah, itu juga disunatkan. Ada memang ini ternyata mengandung nilai kesehatan yang sangat tinggi. Ya, menghirup air di hidung kemudian dikeluarkan lagi. Nah, dalam satu keterangan pernah dijelaskan bahwa jin itu salah satu tempat favoritnya bersembunyi kalau kita tidur, kalau manusia tidur itu bersembunyi di dalam lubang hidung manusia. Ya, karena tempat favoritnya jin itu, jin kafir adalah tempat-tempat yang jorok. Nah, di situ dalam kadang ada tai hidung itu tempat favoritnya itu jin kafir. Ya. Makanan jin kafir itu hal-hal yang menurut kita jijik, tapi dia menjadi makanan favoritnya. Kotoran kering, tai kering, darah kering, darah orang yang meninggal, ya, atau arang orang yang mati terbakar. Itu makanan favoritnya jin kafir itu. Nah, karena itu Islam mengajarkan dan menganjurkan kalau berwudu maka hiruplah air di hidung kemudian langsung hembuskan keluar. Nah, jamaah subuh ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mengusap semua kepala. Ya, jadi ada yang mengatakan, saya kira kalau mengusap kepala itu hukumnya wajib. Ya, wajib tapi tidak semua. Yang wajib mengusap sebagian kepala. Tetapi mengusap semua kepala itu menjadi sunat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah ada 3 helai rambut yang terkena air maka wudu sudah sah. Berarti wajibnya wudu ketika membasuh kepala adalah adanya rambut yang terkena dengan air minimal 3 helai. Tetapi untuk kesempurnaannya alangkah baiknya kalau mengusap semua kepala. Ya, bukan disiram air, bukan ya, tapi mengusap. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya juga ini. Nah, jadi mengusap seluruh kepala itu menjadi sunat. Nah, jadi bukan disiram dengan air ya, bukan, tapi cukup diusap. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang ketujuh, membasuh sela-sela rambut yang tebal. Yang dimaksud rambut di sini bukan cuma rambut kepala, tetapi termasuk diantaranya rambut orang yang bercambang itu, yang cambangnya lebat, termasuk itu. Ya, termasuk yang berjenggot ini di sela-sela. Ya, harus di sela-sela ini. Ya, kalau macam saya ini aja ada jenggot, ini harus di sela-sela. Ya, bagi kita laki-laki ya. Kalau ada yang lebih dari saya pakai cambang lagi, ini juga di sela-sela ini. Ini termasuk bagian dari rambut. Ya. Nah, ini memang hukumnya sunat tetapi bisa berpengaruh kepada amalan yang wajibnya wudu. Karena yang lalu kita sampaikan bahwa wajah ini bagian daripada anggota wudu yang wajib terkena air. Ya, kalau ada sebagian anggota wudu tidak kena air, maka pencucinya kalau tidak api neraka, air yang mendidih. Nah, jadi itu perlu kita sela-sela. Jadi sunatnya ini mempengaruhi amalan wajibnya. Ya, jadi menyela-nyela rambut, utamanya rambut cambang atau jenggot, ini sekali lagi hukumnya memang sunat, tetapi berpengaruh kepada fardunya wudu. Karena fardunya wudu adalah membasuh wajah. Nah, dan ini bagian dari wajah ini. Nah, jamaah subuh ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan kalau berwudu. Kemudian
menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ya. Menyela jari tangan, tangan kiri menyela jari-jari tangan kanan, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian menyela-nyela jari-jari kaki dengan jari kelingking. Itu jadi kalau untuk kaki itu yang paling sunat, yang paling afdal menyela-nyela dengan jari kelingking. Ya sebetulnya boleh dengan telunjuk, boleh dengan tengah jari, tapi yang paling afdal adalah jari kelingking. Ya. Nah ini sudah pernah kita sampaikan bahwa satu kajian saya pernah ikut waktu masih sekolah dulu, ya, satu kajian kitab di Al-Markas. Ya, waktu itu pemberi kajiannya Pak Kiai mengatakan bahwa hikmah menyela-nyela jari-jari kaki itu ketika berwudu itu insyaallah menjadi obat awet muda. Ya, jadi kalau mau awet muda ya rajin-rajin berwudu. Nah, utamanya kalau kaki itu kita cuci, ya perbaiki sela-selanya itu. Ya, itu banyak urat di situ dan itu akan bersambungan langsung dengan urat-urat wajah kita. Ya, maka tentu berpengaruh ke sana. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi juga pernah berpesan, awasilah tumit-tumitmu ketika berwudu. Ya, karena ini memang tumit juga kadang-kadang kita tidak perhatikan bahasa jika ini tumit atau tidak. Ya. Kadang yang orang perhatikan cuma siram air di ujung kaki. Tidak perhatikan kalau apakah tumit sudah kena air. Ya, padahal membasuh kaki sampai kedua mata kaki itu hukumnya fardu. Makanya disunatkan betul-betul perhatikan itu tumit kalau kita berwudu. Nah, jadi ini kalau berwudu tidak perlu terlalu terburu-buru. Ya, kadang orang karena sudah ketakutan karena di depan imam sudah takbir Allahu Akbar, maka dia wudunya sembrono saja. Asal basah. Nah, ini sekali lagi perlu kita perhatikan ketika berwudu. Nah, kemudian jamaah sekalian, termasuk disunatkan dalam berwudu itu adalah menggosok. Jadi bukan cuma mengusap tapi menggosok. Artinya kita mengurut anggota-anggota wudu itu. Ya. Ya, diurut. Karena itu bahasanya menggosok, ya. Nah, jadi kalau wajah misalnya ini ya diapalah. Ya, jangan cuma sebatas diusap-usap sedikit. Ya, tapi lebih disunatkan lagi untuk ya pakai tenaga lah sedikit. Ya, dan itu juga tentu berpengaruh pada urat-urat yang ada pada tubuh kita ini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita persingkat. Membaca doa sesudah wudu. Ya, jadi berdoa sesudah berwudu itu hukumnya memang tidak wajib tapi sunat. Namun walaupun itu sunat, berdoa itu merupakan bagian daripada ruhnya ibadah. Ya. Ya, apa mami paling kalau sudah berbuat sesuatu yang baik lalu tidak mau berdoa. Ya kan? Sementara jangankan selesai berbuat hal-hal yang positif, salat saja kan salah satu maknanya itu adalah doa. Nah, jadi oleh karena itu menutup seluruh amalan kita dengan doa itu menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, bukan cuma setelah wudu sebetulnya ini, ya, termasuk setelah salat tentunya itu menjadi bagian dari itu. Karena kita salat itu merupakan satu amalan yang positif, maka alangkah baiknya kalau kita tutup dengan berdoa. Ya, kalaupun ada yang mengatakan tapi kan tidak boleh ditambah-tambah gerakan salat. Ya, jawabannya itu tidak menambah. Karena pengertian salat adalah sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau sudah bersalam bermakna salat sudah selesai. Mau kita berdoa sesudahnya
itu bukan lagi bagian daripada salat, tetapi menjadi satu amalan yang disunatkan karena kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang paling afdal berdoa salah satunya adalah setiap selesai kita melaksanakan ibadah. Nah, jadi di situ sebetulnya pertimbangannya. Nah, jamaah subhanahu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira yang dapat kita sampaikan terkait dengan sunat-sunat wudu dalam kesempatan subuh hari ini. Adapun terkait dengan makruhnya wudu, ya jadi wudu itu ada makruhnya.